Halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama saya Elmorelo Barkasaragi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu topik, yaitu perdagangan internasional. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arti dari perdagangan internasional serta pengertian dari ekspor dan impor. Yang pertama, perdagangan internasional. Apakah yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba yang dihasilkan dari proses menjual ataupun membeli barang atau jasa yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, ekspor dan impor. Ekspor adalah proses menjual barang ataupun jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah proses membeli barang ataupun jasa dari luar negeri. Orang yang melakukan ekspor disebut eksportir, sedangkan orang yang melakukan impor disebut importir. Tentu saja terdapat banyak perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Contohnya pada perdagangan internasional yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenakan biaya masuk atau pajak. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal. Yang keenam, kualitas barang mengikuti standar internasional. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangannya yang berbeda ataupun hukum internasional. Sedangkan contoh pada perdagangan dalam negeri seperti yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu. Yang ketiga, mata uang yang digunakan itu sama. Yang keempat, tidak dikenakan biaya masuk. Yang kelima, biaya angkut lebih murah. Yang keenam, kualitas barang lebih bervariasi. Yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangannya sama ataupun hukum nasional. Dapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan selera. Yang keenam, perbedaan harga barang. Yang terakhir, perbedaan upah dan biaya produksi. Ada pula beberapa hal yang dapat menghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, keamanan suatu negara. Yang kedua, perbedaan mata uang. Yang ketiga, sumber daya yang berkualitas rendah. Yang keempat, adanya penempatan tarif dan pembatasan impor. Yang kelima, terjadinya perang ataupun konflik. Yang keenam, adanya peraturan anti-dumping. Yang ketujuh, kesulitan dalam pembayaran antar negara. Dan yang terakhir, adanya kuota. Perdagangan internasional memiliki manfaat bagi suatu negara yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Contohnya seperti yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang ataupun jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk.
Yang ketiga, mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa dari ekspor. Yang ketujuh, mendorong kemajuan iptek karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang perdagangan internasional. Saya harap kalian semua bisa mengerti dengan materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.